Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arasya dari kelas 1 TIB. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai AED atau Automatic External Defibrillator. In a grove by the river, there's a willow tree where we used to meet up. AED atau Automatic External Defibrillator adalah sebuah alat medis yang berfungsi menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memiliki lebih banyak fungsi untuk menolong orang yang mengalami serangan jantung. Atau kita menggunakan AED, kita memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, jika kita menggunakan AED tentu sangat aman. Dan yang kedua, tingkat kesuksesan yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, mudah digunakan. Dan juga kita memiliki beberapa manfaat jika memiliki AED. Yang pertama adalah mengurangi tingkat kematian karena henti jantung. Kedua, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%. Yang ketiga adalah mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa. Dan juga selalu lebih siap untuk menghadapi hal-hal tertentu jika mengalami henti jantung. Baik, selanjutnya prinsip kerja dari AED. Pada dasarnya cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Kemudian energi tersebut disalurkan melalui elektroda pedal defibrillator yang telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi dan juga tombol defibrilasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Berdasarkan jenisnya, AED memiliki beberapa gelombang. Yang pertama ada AED monopasik, yaitu shock diberikan hanya satu arah dari satu elektroda ke yang lain. Yang kedua ada AED bipasik. Awalnya arah satu shock dibalik dengan mengubah polaritas elektroda di bagian akhir dari kejutan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Yang pertama ada AED manual. AED manual menghasilkan kejutan secara manual. Dan yang kedua ada AED semi otomatis. AED semi otomatis mengirimkan tenaga kejut secara langsung ke jantung. Yang ketiga ada AED otomatis. AED otomatis akan menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan beberapa persen energi yang akan dilepaskan. Dan selanjutnya ada kesalahan saat menggunakan AED. Kesalahan ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan mesin AED dalam mendeteksi dan mengatasi henti jantung sangat kecil, yaitu hanya sekitar 4%. Sebagian besar kecil terjadi akibat kelalaian yang menggunakan alat AED, yaitu jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi, masih melakukan kompresi dada saat AED sedang menganalisis, dan yang ketiga salah menekan tombol AED. Cara menggunakan AED. Yang pertama, pasang pads pada dada kiri pasien. Kemudian pastikan tidak ada orang yang berkontak fisik dengan pasien. Yang ketiga, tekan tombol shock. Yang keempat, periksa denyut nadi dari pasien. Yang terakhir, jika tidak ada detak jantung, maka selanjutnya lakukan CPR di mana saja lokasi yang memerlukan AED. Yang pertama ada ambulan, mobil damkar, di dalam mobil polisi, dan yang terakhir di public area ataupun di lingkungan umum. Selanjutnya ada yang namanya cara kerja dari AED. Yang pertama, pasien pingsan, telepon ambulan dan siapkan AED. Yang kedua, periksa pasien, coba sadarkan. Jika direspon, jangan gunakan AED terlebih dahulu. Yang ketiga, jika tidak sadar, periksa pernapasan dan nadi, lakukan CPR. Yang keempat, bunuh tubuh pasien sebelum AED. Yang kelima, nyalakan AED dan akan dipandu menggunakan suara. Yang keenam, tempelkan dua elektroda di AED ke dada pasien. Itu setelah terpasang, hentikan CPR, tekan analisis, pastikan tidak ada yang menempel di dada pasien. Yang kedelapan, jika sudah dianalisis, akan ada langkah selanjutnya. Jika harus dikejut, pastikan tidak ada yang memegang pasien tersebut. Dan ikuti setiap langkah yang diperintahkan AED. Yang terakhir, jika tidak butuh kejutan listrik dan pasien belum sadar, terus CPR. Sekianlah penjelasan mengenai AED dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.